kepada manusia paling mulia di alam semesta, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita sebagai umatnya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin, Allahumma amin. Ya, di sini tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih pada Bidang Minat dan Bakat Fardika FKIP Unila yang telah memfasilitasi anggota bidang dan staf-stafnya dengan membentuk kelas-kelas yang beberapa waktu lalu telah dibentuk, dan salah satunya adalah kelas speaking. Kali ini latihan rutinnya ada episode 1 yaitu kelas public speaking, dan selanjutnya akan ada latihan-latihan rutin di kelas-kelas yang lainnya. Seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bidang Minat dan Bakat Fardika yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Ya, berbicara tentang public speaking, kompetensi ini sangat diperlukan di abad 21 terutama ya, di zaman modern ini ya. Di abad 21 itu ada 4C istilahnya ya, atau 4 kompetensi yang memang sangat penting di abad 21, yaitu critical thinking atau berpikir kritis, kemudian ada creativity atau kreativitas, yang ketiga adanya collaboration atau kerjasama, dan yang terakhir adalah communication atau komunikasi. Nah, public speaking ini teman-teman semua, ini ada di dalam rumpun komunikasi. Jadi nanti kemampuan komunikasi kita itu baik dalam dunia apapun, dunia kerja, dunia apapun itu sangat dinilai oleh orang seperti itu. Bagus nggak sih komunikasinya, mudah dipahami atau tidak komunikasinya. Ya, jadi salah satu caranya untuk melatih public speaking, selain kita belajar sendiri di rumah, kita juga bisa sharing-sharing bareng orang-orang yang memang sudah piawai istilahnya dalam hal public speaking, sudah menguasai public speaking itu, seperti itu. Nah, dalam hal ini saya ucapkan kembali terima kasih kepada Kak Reza Afif Kurniansyah telah berkenan untuk memberikan materinya ya. Nanti diharapkan teman-teman semua bisa berpartisipasi dan juga kasih pertanyaan-pertanyaan yang istilahnya biar kakaknya senang lah pasti ya Kak ya ditanya ya Kak ya. Takut sih kayaknya kalau ditanya. Enggak sih Kak. Seperti itu. Jadi silakan aktif diskusi, ada ada sisi tanya jawab nanti. Biar kita bisa gali nih ilmu dari Kak Reza Afif nih, kita terapin di diri kita ya. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, tetap wabarakatuh. jaga kesehatan, masih zaman pandemi, tetap patuhi protokol kesehatan ya teman-teman semua. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Kak Yonanda atas sambutannya. Selanjutnya ada sesi foto bersama nih kepada teman-teman yang belum on cam, dipersilahkan buat on cam dulu buat sesi foto. Karena ada 2 slide ya, jadi kita mulai dari slide pertama dulu. Kita hitung mundur. 3, 2, 1, action. Oke, buat slide kedua. 3, 2, 1. Ya. Oke, next. Selanjutnya, pasti teman-teman udah penasaran nih, siapa sih pemateri kita hari ini, dan kayak apa sih prestasi-prestasinya, pengalaman-pengalamannya. Di sini saya bakal bacain dulu nih CV-nya beliau. Nama Reza Afif Kurniansyah,
tempat tanggal lahir Pandansari 19 Desember 1998, riwayat pendidikan SDN 1 Pandansari Selatan, SMPN 1 Sukoharjo, Seman 1 Pringsewu, dan kuliahnya di Universitas Lampung jurusan Ilmu Komunikasi. Pengalamannya, anggota bidang Public Relation HMJ Ilmu Komunikasi Universitas Lampung tahun 2017 sampai 2018. Ketua Bidang Humas IMIKI, Ikatan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Indonesia, Cabang Lampung 2018 sampai 2019. Duta Bahasa Favorit Provinsi Lampung tahun 2020. Universitas Lampung di tahun 2019-2020. Presenter Metro TV Lampung 2020 sampai sekarang. Penyiar radio SAI 100 FM Lampung 2019 sampai sekarang. Admin media sosial radio SAI 100 FM Lampung 2020 sampai sekarang. Nah, tadi CV dari Kak Reza, gimana nih? Keren banget ya teman-teman. Nah, karena mungkin teman-teman udah nggak sabar lagi nih buat sharing-sharing bareng buat sama Kak Reza, gimana kalau kita langsung aja minta Kak Reza buat nyampein materinya. Reza, persilahkan. Oke, mantap. Boleh kita itunya, PPT-nya yang udah dikasih. Nah, halo, selamat pagi semuanya. Pagi, Kak. Pagi, Selamat pagi, Kak. Pagi, Kak Reza. Pagi, Kak. Nah, langsung Pagi, keluar Kak. semua nih. Iya, Oke, coba dibuka dulu dong kameranya. Yang lagi di kamar tidur juga nggak apa-apa, pakai sarung atau pakai selimut. Kalau takut kelihatan auratnya. Sehat semua ya? Sehat, Kak. Alhamdulillah, sehat, Kak. Sehat. Rapi banget, 40. Gemeter gini. Oke deh, gue buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Selamat siang ya. Udah siang nih. Oke, pagi menjelang siang deh. Tapi pun. ya ampun. Ya pun. Oke, sebelumnya makasih banyak nih buat forum PPKN ya, forum PPKN Universitas Lampung. Kalian angkatan 2019-2020. Bener ya? Ada angkatan 2018, Kak. Oh, ada 18. Ya. Berarti sempat kuliah yang 18. Yang 19-20 sempat kuliah di kampus nggak? Belum, Kak, 20. Belum sempat ya? Sudah, Kak. Kenapa? 19 sudah pernah, Kak. Oh, udah pernah ya. Oke, lanjut ya. Gue mau kenalin diri dulu nih. Reza Afif Kurniansyah. Kalian bisa panggil Reza. Bisa panggil Reza Afif atau siapa, terserah ya. Terus tadi udah dikenalin juga beberapa dari sama si moderatornya. Sebelumnya, makasih banyak nih buat kalian yang udah ngasih kesempatan buat gue di sini buat sharing-sharing. Mau di sini gue tekenin kita belajar bareng ya, kita sharing-sharing bareng. Kalau misalkan nanti di tengah perjalanan nih, di tengah gue nyampein PPT ini ada sesuatu yang menurut kalian ngaco nih orang gitu kan, langsung tegur aja, nggak apa-apa. Pokoknya kita di sini sama-sama belajar, enjoy aja ya. Jangan sebut gue sebagai apa ya, narasumber atau apa, enggak. Kita juga masih sama-sama belajar, gue masih sama-sama belajar di sini. Mungkin kelebihannya gue di sini lebih tua aja kali ya, lebih tua aja kelebihannya. Kalau yang lainnya masih sama aja belajar kok. Gue lahiran tahun 1998, tua banget ya, sekarang umurnya 23, kuliah di Ilmu Komunikasi angkatan 2017. Alhamdulillah kemarin udah kompre, tinggal nunggu wisuda aja gitu. Kalau kalian sekarang lagi pada kuliah, semangat aja, pokoknya dijalanin aja kuliahnya. Terus ini beberapa foto-foto pengalaman, mungkin ya biar kalian lebih percaya aja, biar gue ini kredibel ya kalau ngasih materi. Ini yang paling pinggir sebelah kanan ya, itu waktu jadi reporter di Unia TV.
Kemudian ini jadi MC di Natalis Unila 2019, belum ada COVID ya. Terus ini siaran radio Sai 100 FM. Lagi masih pada suka dengerin radio nggak kalian? Nah, hilang langsung nih. Di rumah dengerin, Kak. Enggak ya? Enggak, Kak. Jujur kayaknya udah nggak pada denger radio ya. Jarang, Kak. Lebih Denger, Kak, dengerin di yang rumah. podcast sih Kak, kalau radio kurang. Dangdut, Kak. Dangdut. Iya, orang tua soalnya. Boleh. Jadi gue siaran di Radio Sai. Radio Sai itu frekuensinya 100 FM. Itu ada di Lampung Pos. Tahu Lampung Pos nggak? Nggak tahu juga. Aduh, keluar aja deh gue. Tahu, Kak. Tahu. Kak. Oke, terus satu lagi presenter di Metro TV Lampung. Ini lokasi gedungnya juga di Gedung Lampung Pos gitu. Nah, yuk next, lanjut boleh, Min. Nah, di sini gue nggak mau ngasih tahu lagi ya apa sih definisi public speaking. Kayaknya udah, aduh, lo cari sendiri di Google juga banyak ya, public, umum, atau di public gitu ya. Kalau speaking ngomong depan umum gitu aja, itu udah istilah yang kayaknya semua orang udah tahu gitu ya. Gue mau kasih tahu aja nih mitos sama faktanya. Mungkin beberapa dari kalian ada yang sering dengar kalau mitosnya public speaking itu orang-orang introvert itu nggak bisa public speaking. Siapa di sini introvert? Ini kebanyakan ekstrovert sih ya kalau gue lihat dari sini, dari muka-muka di Zoom ini kayaknya kebanyakan ekstrovert anak PPKN sih. Introvert itu nggak bisa public speaking katanya mitosnya, tapi faktanya semua orang itu bisa belajar buat public speaking. Dan yang kedua, pembicara hebat atau orang-orang yang udah pintar public speaking nggak pernah grogi, tapi nyatanya pembicara itu juga masih sering ngerasa grogi. Terus yang ketiga, kalau misal mau presentasi itu harus bisa ngafal, tapi nyatanya cukup pahami per poin-poinnya aja atau intinya aja gitu. Next. Tadi waktu si ketua umum ya, apa sih namanya, ketua angkatan atau ketum ya? Ketua umum, Kak. Iya, Kak. Ketumnya Insya jago Allah. bener sih Yonanda Pratama ini. Ya udah kelas banget nih. Biasa aja sih, Kak. Biasa aja. Keren. Bagus nih, makanya kita kepilih ketum. Kalau ngomongnya nggak pinter, gua turun nih. Lanjut ya. Cara tampil mengesankan saat public speaking. Gimana sih caranya biar lo mengesankan di saat lo melakukan public speaking? Boleh kita next lagi. Nah, yang pertama, oke, kok ada tahapan produksi berita. Maaf ya, ini PPT lama nih. Oke, kita lanjut. Yang ada 3 hal yang harus dilakukan biar kamu itu tahu untuk cara menghadapi public speaking. Yang pertama itu kamu harus tahu audiens kamu. Audiens itu adalah orang-orang yang kita ajak bicara. Jadi kita harus tahu usia mereka, harus biar kita bisa menyelesaikan penggunaan bahasa. Kayak ini sekarang nih, gue ngelihat audiens gue yang saat ini gue ajak bicara ini orang-orang yang bisa dong pakai kata-kata gua lo karena sesuai banget kan sama bahasa kita sehari-hari. Tapi kalau di sini ada dosen, otomatis gue langsung pakai bahasa yang sedikit baku, kayak misalnya menggunakan saya, gitu. Gue nggak bisa pakai kata-kata gua lo karena itu udah nggak sama tingkat gitu. Jadi yang pertama banget tahu ketika mau public speaking, yaitu kamu harus tahu audiens kamu itu siapa. Jadi kamu bisa bersikap sopan, kamu bisa bersikap lebih friendly kalau sama yang seumuran gitu. Terus yang kedua, kamu harus bisa menganalisis audiens kamu. Jadi setelah kamu tahu audiens kamu itu apa, lakukan analisa terhadap audiens agar kamu dapat mengambil pertemuan yang analisa ekspresi wajahnya. Kalau misal nih sekarang pada matiin kamera nih, kayak pada bosen ya, gue harus menganalisa nih, gue harus ngelakuin apa sih, gue harus ngomong apa lagi, biar orang-orang di sini bisa nyalain kamera. Kayak misalnya gue ancam nih, yang gak nyalain kamera gue keluar. Nah, pasti langsung pada nyalain kamera. Itu salah satu caranya gitu. Bisa next. Oke, nah yang ketiga yaitu handling the audience. Jadi gue bisa libatkan si clown, ini cuma istilah aja ya, badut ya, dalam sesi pembicaraan. Clown itu adalah orang yang aktif dan agresif di dalam forum. Jadi gue di sini bisa sambil ngeliat-ngeliat nih di dalam Zoom ini orang-orang yang kira-kira aneh siapa nih bisa gue libatin biar komunikasi di dalam public speaking ini berjalan. Kini ada Rizal Nur Hidayat. Mana Rizal Nur Hidayat? Ini mirip Bowo ya. Zal, ngomong Zal. Enggak, Kak.
Rizal Nur Hidayat ini ada 2 Ya. nih, biar rame Zoom-nya ya. Zal, Enggak, kayak yang satunya buat di laptop, Kak. cewek lo. Oh, ada kayak Bowo ya. Lo siapanya Bowo, Zal? Coba Bukan ya, Zal. siapa-siapanya, Kak. Nah tuh salah satu contohnya, gue melibatkan orang yang menarik perhatian di dalam forum Zoom ini. Gimana caranya gue tarik orang itu biar suasana di Zoom itu jadi hidup gitu. Boleh kita next? Nah, sekarang bahasa tubuh dalam public speaking. Jadi yang paling penting itu adalah body language. Itu adalah hal yang sebenarnya kelihatan banget sepele ya buat sebuah public speaking, tapi itu udah hal yang paling mendasar yang harus diperhatikan, karena gerakan tubuh yang kaku atau terlalu banyak gerak atau bahkan ngupil atau benerin rambut itu juga bisa mengganggu atau bahkan ngebuat audiens itu jadi bosen, atau misalnya kita terlalu kaku diam, terus juga sering bener-benerin kacamata atau benerin rambut, terus audiens itu merasa terganggu gitu. Boleh next? Nah, tips body language biar bagus dalam public speaking. Yang pertama itu bersikap natural, senatural mungkin. Jangan kelihatan kaku, jangan kelihatan dibuat-buat. Ya udah, tampil apa adanya aja. Ini gua kayak gini, ya udah, lo gerak sesuai apa yang ada di dalam diri lo gitu. Nggak usah berperilaku pingin jadi kayak orang lain gitu. Boleh orang lain nyontoh sebagai seorang trendsetter atau gue mau lihat dia deh, tapi jangan sepenuhnya lo sama kayak dia, tetap jadi diri lo sendiri gitu. Next. Kemudian yang kedua nih, hindari gerakan yang berulang-ulang atau biasanya audiens suka menghitung perulangan kata. Ini gue juga sering nih kayak gini. Kalau misalnya ada dosen ngomong, pasti kalian juga sering kan? Ada dosen yang sering mengulang kata-kata kayak kan. Jadi anak-anak kan. Nah, itu malah jadi bahan lucu-lucuan dari audiensnya, karena audiens tuh malah ngitung-ngitung. Pernah nggak sih kali misalnya dosen lagi ngejelasin, terus dosen itu ngulangin kata-kata, lo sama teman sebelah lo, coba bapak ini udah ngomong kata kan atau kata mahasiswa berapa kali, itu malah bisa jadi bahan lucu-lucuan. Akhirnya itu yang ngebuat konsentrasi kita sebagai seorang public speaker atau orang yang menyampaikan materi atau orang yang menyampaikan public speaking itu ya hindari gerakan yang mengganggu nih, kayak gue bilang tadi ya, ngupil, garu-garu kepala, benerin rambut. Yang cewek niup-niup jilbab kayak gitu kan, sering banget gak tuh niup-niup jilbab. Nah, jangan ya, misalnya lagi sih ya itu jilbabnya ya, jangan ditiup-tiup. Terus yang cowok bener-benerin poni gitu loh, jangan ya, itu harus dihindari banget gerakan-gerakan yang nggak penting dan itu mengganggu gitu. Boleh kita lanjut? Apa yang harus dilakukan ketika tiba-tiba ngeblank di atas panggung gitu. Mungkin sekarang kalian udah lama banget gak ngerasain di atas panggung karena COVID ya, nggak ada acara apa-apa lewat Zoom. Ini hal yang bisa kalian lakukan ya ketika tiba-tiba ngeblank. Pernah nggak sih kamu udah latihan semalaman, misalnya ditunjuk si ketum tadi, si Yonanda nih, besok ada acara hima, lo jadi lo ketumnya, kemudian lo ketua pelaksana dan lo harus ngasih sambutan, tiba-tiba lo udah nyiapin semuanya dan udah gue lancar banget nih waktu latihan malam ini di depan kaca, tapi ketika lo terjun langsung lo ngeblank. Nah, kita next nih, tipsnya kayak mana. Nah, nih kan tiba-tiba maju ke depan panggung terus ngeblank, atau lagi presentasi di depan teman-teman itu ngeblank, walaupun di depan teman sendiri ternyata masih bisa ngeblank. Terus gimana sih solusinya? Solusinya adalah kita slide selanjutnya. Nah, beberapa contoh yang bisa dilakukan yaitu alihkan pembicaraan selagi kamu berusaha mengingat. Misalnya nih, kamu lagi presentasi ngebahas tentang COVID gitu kan, terus tiba-tiba lo ngeblank. Nah, caranya lo bisa mengalihkan penonton itu dengan mengingat poin-poin yang tadi udah dibahas. Oh ya nih, teman-teman semuanya, masih ingat kan tadi di awal gue ngejelasin apa aja, lo bisa nge-review lagi tuh kata-kata sebelum yang saat poin ini lo ngeblank, lo ingatkan terus dengan poin-poin sebelumnya. Setelah itu kita next lagi.
tanyakan ke audiens apa udah mengerti sama pembahasannya. Ini sebenarnya jurus paling ampuh sih ya, kalau misalkan lo lagi ngeblank, lo review materi sebelum yang lo kasih, habis itu lo tanya ke mereka, gimana nih teman-teman, udah jelas semua belum apa yang tadi kelompok kita sampaikan gitu. Nah kalau misalnya lo belum ingat juga apa yang mau lo sampaikan, ya udah skip aja ke materi selanjutnya. Materi yang udah lo siapin dan lo ngeblank itu nggak usah disampaikan, nggak masalah. Gitu. Boleh kita next. Nah, ini adalah buat suara kamu sempurna dengan teknik ini. Tekniknya apa aja sih? Next. Kadang ada ya orang-orang ketika ngomong itu masih belibet, kata kalian belibet. Aduh, nggak jelas kebanyakan kata. Terus gimana sih tipsnya? Tipsnya yaitu artikulasi. Artikulasi itu adalah hal yang penting banget atau yang jadi dasar ketika kalian mau berbicara di depan umum. Sebenarnya nggak berbicara di depan umum, ngomong sama temen aja kalau artikulasi kita nggak jelas, pasti temennya, sini orang nggak jelas gitu kan, nggak danta, nggak jelas gitu ngomong apa. Nah, caranya yaitu melatih artikulasi dengan menyebutkan huruf vokal berulang-ulang. A, I, U, E, O. Coba, yuk, semuanya kita coba. Coba nyalain kameranya, mau gua tes nih. Kayaknya udah mulai bosen ya, gua ngoceh terus dari tadi. Yuk, nyalain speakernya sama kamera. Kita tes artikulasi. A, ikutin dong. Kita lagi kelas ya. A, I, U, E, O. Ayo. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Semangat banget Kartika sambil menopang dagu. Mantap. Oke, cukup. Mantap. Lanjut ya. Grogi itu sebenarnya hal yang normal. Apalagi kalau ngomong di depan umum, grogi itu normal banget. Nah, kalau tiba-tiba lo grogi waktu public speaking, gimana sih caranya? Yang pertama yaitu berhenti sejenak atau jeda, menghela nafas, tarik nafas, jangan lupa dibuang lagi, relaksasi, mikir positif, senyum, lanjut bicara. Gitu. Jangan sampai terus udah benar-benar ngeblank di depan, udah keringet dingin, tetap relax, santai, karena panggung itu punya lo gitu. Apapun yang akan terjadi di depan situ adalah menentukan masa depan lo selanjutnya. Jangan sampai lo di situ pingsan, jangan sampai lo di situ malu-maluin diri lo sendiri. Karena yang malu nggak cuma diri lo, tapi orang-orang di belakang lo. Kalau misalnya lo acara hima, yang malu sehima akan malu, sejurusan akan malu gitu. Jadi kalau tiba-tiba lo grogi, berhenti bentar, tarik nafas, senyum, lanjut bicara lagi. Gitu. Oke, kita next. Nah, kamu harus mulai latihan public speaking sekarang. Next. Oke, dah selesai. Segitu aja ya, sesimpel itu. Karena public speaking itu tadi udah disampaikan sama ketum kalian adalah ilmu yang sangat berguna di abad 21. Gila, gokil banget. Kayaknya dia aja jadi pembicara ya. Pokoknya penting. Public speaking penting banget untuk kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu contoh di menggunakan public speaking itu adalah MC. Oke, di sini udah banyak MC ulung ya, banyak MC kondang. Kita coba bacain teks MC aja yuk kayaknya. Ini sampai jam berapa sih gua kasih materinya? Durasinya? Beb. Sampai jam berapa, Beb? Sampai sebelum zuhur, Kak. Sebelum zuhur. Sampai asar boleh nggak? Boleh banget. Oke, yaudah sekarang kita coba ya untuk MC. Kita latihan MC aja dulu deh, nanti baru tanya jawab. Yuk, siapa yang mau nyoba? Nggak gua tunjuk deh, terserah. Kita ada 2 teks nih. Ini adalah MC untuk formal. Nanti teks yang kedua ada MC yang non formal. Sekarang kita yang formal dulu aja. Yuk, siapa yang mau nyoba? Angka dibaca-baca dulu. Atau nanti mau nyoba kayak siaran radio, boleh banget. Kebetulan gue juga lagi ada di studio ya. Yuk, angkat tangannya. Hands, raise handing maksudnya. Siapa yang mau mencoba? Nyoba kui. Tuh, kata Pak Ketum. Yang nggak nyoba, keluarin dari HMJ ya. Lagi dibaca ya? Yuk baca dulu, geladi dulu lah, boleh. GR dulu kalian. Yang sering jadi MC boleh banget.
di teks MC formal gue kasih sedikit aja ya, ini buat ngetes aja. Karena kita nggak bisa praktik secara langsung, gue nggak bisa ngelihat secara langsung, kan lagi COVID ya, jadi kita coba MC-nya virtual. Yuk, nggak ada nih, gue tunjuk deh. Gue mau nunjuk si yang mirip Bowo deh. Mana tadi? Yang mirip Bowo. Yang mirip Bowo. Siapa tadi ya? Rizal. Rizal. Lu siapanya Bowo, Zal, gue nanya. Bukan siapa-siapanya, Kak. Wih, ini si Fatimatus lagi di luar angkasa nih. Habis ngeluncurin roket apa kayak mana? Yuk, kita coba ya, Zal. Siap ya? Oke, yuk. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Tabi pun. Ya, Bu. Yang terhormat Gubernur Lampung Akmal Junaidi, yang kami hormati Rektor Universitas Lampung Profesor Karomani, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang dalam acara peluncuran Megaportal Berita Suma.id, Jumat 24 Juli 2021, dengan mengusung tema Percepat Digitalisasi Media sebagai Pendukung Era 5.0. Hadirin yang kami hormati, agar acara kita berjalan dengan lancar, mari kita buka dengan mengucap lafaz basmalah. Acara yang selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Rektor Universitas Lampung kepada Profesor Karomani, dipersilahkan. Makasih. Oke. Tepuk tangan untuk Bowo Nur Hidayat. Ada lagi? Cewek yuk. Laki udah nih. Mana nih yang cewek? Yuk, yang cewek yuk. Lagi pada masak ya? Gue tunjuk deh. Tunjuk nih. Supaya Eva Elista. Mana nih angkatan 2020? Sofi Siva Safira. Sofi Siva Safira apa sih? Oh, Eva Elista. Yufa. Aman, Pak? Wah, lagi nggak join nih kayaknya. Catat tuh, nggak dapat voucher pulsa nih. Lanjut ya, skip. Fatimatus deh yang dari ini, Galaksi Bima Sakti. Hilang. Lagi mendarat ya, roketnya. Oke, yuk. Fatimatus Zahra. Iya, Kak. Yang formal aja dulu. Yuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Tabi pun. Yang terhormat Gubernur Lampung Arina Junaidi, yang kami hormati Rektor Universitas Lampung Profesor Karomani, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang dalam acara peluncuran Apa? 24 Juli. Ya, lanjut. Percepatan digitalisasi media sebagai pendukung 5.0. Hadirin yang kami hormati, agar acara kita berjalan dengan lancar, mari kita buka dengan mengucapkan basmalah. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Rektor Universitas Lampung kepada Profesor Karomani. Disilahkan. Udah, Kak. Tepuk tangan dong buat Fatimatus Zahra. Oke,
mantap. Kita next yang teks non formal. Yuk kita next. Nah, siapa nih yang mau nyoba? Non formal nih, enak banget ini mah. Yuk, nggak usah gua tunjuk deh. Yang bisa, yang mau dapat voucher pulsa dari Ketum. Voucher GoPay, lumayan buat beli makan. Lagi promo loh PH. Yuk, saya mau nyoba. Ini sebenarnya cuma jadi acuan aja. Kalian mau apa namanya, improvisasi apapun terserah. Siap? Ahmad Dhani. Yuk Ahmad Dhani, Dewa 19 nih. Assalamualaikum Ahmad Dhani. Waalaikumsalam. Masya Allah. Baru pulang dari mana ente? Pulang haji ya? Ya, Ahmad Dhani. Gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tabipun. Wah, semangat banget ya. Kenalin, nama gue Ahmad Dhani dan gue mau ngucapin selamat datang dalam acara Gebiar Pemuda Sehat Nusantara dengan tema Pemuda Sehat Negara Kuat. Nah, hari ini banyak banget nih rangkaian acara yang akan kita lakukan. Di antaranya yaitu jalan sehat, senam, dan pembagian door prize. Nah, sebelum itu, agar acara kita diberi kelancaran, kita akan membaca doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Fauzan. Kepada Bapak Fauzan, saya persilakan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Semoga doa yang kita panjatkan bersama dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, teman-teman semuanya, sekarang saatnya kita mulai jalan sehatnya. Rutenya dimulai dari gerbang aktif. Nah, terus bisa ikuti petunjuk arah yang terpasang di pohon. Nah, kita akan berkumpul di depan GSG. Sampai jumpa di garis finish, teman-teman semua. Oke. Makasih ya Ahmad Dhani. Oke, sip. Lebih enjoy aja karena ini kan MC non formal ya, gitu. Yuk next, sekarang cewek. Siapa nih? Indira Monica. Coba deh Indira. Kaget nih. Dar. Aduh. Yuk Indira. Assalamualaikum. Ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Tabipun. Wah, semangat banget ya. Kenalin, nama gue Indira dan gue mau ngucapin selamat datang dalam acara Gebiar Pemuda Sehat Nusantara dengan tema Pemuda Sehat Negara Kuat. Hari ini banyak banget rangkaian kegiatan yang bakal kita lakukan, diantaranya jalan sehat, senam, pembagian door prize. Sebelum itu, agar acara kita diberi kelancaran, kita membaca doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Fauzan. Kepada Bapak dipersilakan. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita mulai jalan sehat ya. Rutenya dimulai dari depan gerbang FKIP, terus kalian bisa ikutin petunjuk arah yang dipasang di pohon. Kita akan berkumpul lagi di lab GSG. Sampai jumpa. Oke, mantap. Oke, sekarang kita tanya jawab ada dulu lah ya, sharing-sharing dari kalian yang mau nanya apapun. Nggak harus tentang public speaking, nggak apa-apa deh ya. Boleh kita kasih kesempatan. Yuk, silahkan moderator dipimpin. Pertanyaannya mau berapa? Langsung dijawab atau kayak mana? Terserah. Oke. Sesi selanjutnya adalah Q&A nih. Kita kasih kesempatan 3 orang penanya dan setiap pertanyaan langsung dijawab aja, Kak. Dan buat teman-teman yang mau bertanya tentang public speaking atau yang lain, bisa raise hand atau kalau sinyalnya kurang mendukung bisa ditulis di komentar ya. Boleh. Yuk, nanya yuk. Mau nanya tentang mata kuliah. Siapa? Deg-degan gini gue mau ditanya ya. Ya Indira kayaknya mau nanya nih, Kak. Oh, boleh. Ya, Mangga. Terima kasih, MC. Akhirnya saya mau nanya gitu. Kalau saya sendiri tuh kadang kalau ngomong di depan umum suka kayak buru-buru gitu, Kak. Padahal udah disiapin nih, misalnya teksnya mau ngapain. Terus tuh kadang ngomongnya kecepatan, terus artikulasinya tuh jadi nggak jelas gitu. Nah, itu gimana, Kak?
Oke, dari Terima Majelis kasih. Taklim mana, Indira? Oh ya, sama-sama. Oke, sering kecepatannya. Itu sebenarnya semuanya permasalahannya itu karena Rizal mau kemana, Zal? Bawa-bawa helm. Mau beli ikan asin ya di warung. Berangkat dulu. Durhaka nanti. Kita lanjut ya. Sebenarnya permasalahan yang si Indira hadapi, gue juga pernah kayak gitu. Sebenarnya semuanya itu cuman karena grogi sama kurang persiapan. Kita kalau misalkan lo presentasi ke depan, kadang kita udah nyiapin ya semuanya, tapi ngeblank, lagi-lagi ngeblank gitu kan. Sebenarnya itu karena kita grogi gitu. Cara ngilangin grogi itu dengan tadi itu tarik napas segala macam gitu kan. Tapi yang lebih utama itu sebenarnya banyak belajar aja sih, karena kita bisa karena terbiasa ya. Kalau si Indira sampai sekarang mungkin masih sering ngomong kecepatan, tapi gue yakin sih sekarang tingkat cara public speakingnya Indira itu udah lebih baik ketimbang dulu karena udah sering nyoba gitu. Makanya buat kalian kalau pingin public speakingnya itu lebih baik ya terus latihan gitu loh, karena bisa itu kan karena terbiasa. Kalau misalnya kita baru nyoba sekali terus ngerasa aduh kok gue ini cara ngomongnya nggak banget ya terus berlatih aja gitu, terus ngomong aja, karena itu nanti akan terlatih sendiri. Semakin sering lo nyoba, maka kemampuan lo itu akan terlatih dengan sendirinya. Kalau misalkan lo masih ngerasa ada kadang beberapa yang lupa, lo boleh tulis poin-poinnya. Karena kan kadang kita kalau misalkan MC juga ya, ada MC yang bawa catatan kecil, kertas kecil gitu. Itu sebenarnya adalah poin-poinnya, itu poin-poin yang krusial, yang kira-kira bakal atau bisa lupa suatu saat nanti dia di atas panggung, jadi dia catat poin-poinnya, nggak masalah kayak gitu. Misalnya kayak istilah-istilah asing yang lo nggak tahu, boleh banget ditulis gitu. Yang paling penting adalah lebih sering latihan aja gitu. Jangan males buat berlatih ya. Gue juga masih belajar sampai sekarang, ngomong juga masih kadang kebanyakan atau kebanyakan huruf kata-kata yang seenggaknya nggak baik untuk diomongin. Yang penting banyak berlatih aja, banyak belajar terus. Ada yang mau ditanya lagi nggak, Indira? Indira. Cukup, Kak. Terima kasih, Kak Reza. Iya, sama-sama. Ini ada yang nanya nih di chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Ahmad Fahreza. Wow, adik gua nih. Saya izin bertanya nih Kak, bisa share pengalaman waktu menjadi penyiar radio Kak? Sekalian Kak, bisa kasih contoh nggak nih Kak? Terima kasih. Langsung gue jawab ya, moderator Fordika. Laili ya, itu Fordika itu forum pendidikan ya? Apa bagaimana sih? Iya Kak. Iya ya. Gue kira namanya dari tadi Fordika Laili Fauziyah. Oke, udah. Mana Ahmad Reza, coba gue mau lihat dulu mukanya. Gue cari dulu nih. Nah, nggak nunjukin muka. Coba lo aktifin kamera dulu, Arif Ahmad Fahreza. Nggak diaktifin, gue nggak mau ngejawab lah. Coba Sinyalnya lagi dulu. susah nih Kak. Waduh, di mana? Pakai 2. Di Pringsewu ya? Lagi di Tanggamus Kak. Waduh, lebih jauh dari Pringsewu nih. Oke, nggak apa-apa deh. Kasih Arif udah nanya. Oh ya, tadi makasih juga Indira. Nanti voucher GoPay-nya dikasih sama Ketum ya. Ketum yang tanggung jawab. Arif, share pengalaman waktu jadi penyiar radio. Gua jadi penyiar radio itu baru setahun ya. Baru banget, setahun itu pokoknya baru banget. Gue jadi penyiar radio di Radio Sai 100 FM. Itu ada di Lampung Pos. Frekuensinya 100 FM. Itu Radio Sai itu segmentasi pendengarnya itu usia-usia kita ini, usia 14 tahun sampai 25 tahun, usia-usia remaja beranjak dewasa gitulah. Pengalaman awalnya gue join radio itu diajak sama salah satu kakak tingkat yang ada di kakak tingkat jurusan gue, dia udah jadi penyiar di Radio Sai. Dia bilang nih, ada bukaan atau ada open recruitment gitu di Radio Sai, mau nggak lo gitu. Nah terus itu gue join itu semester 5 ya, semester 5 itu kan semester gabut lah ya kalau di komunikasi, nggak tahu sih kalau di PPKN ya. Kalau di komunikasi sih dari semester 1 sampai semester 8 ini gabut semua, dan semester 5 itu gue organisasi udah mulai off ya, udah mulai kendor. Kayak tadi kan gue ikut IMIKI itu, Ikatan Mahasiswa Ilmu Komunikasi, kemudian Badan Mahasiswa Pringsewu, sama HMJ Komunikasi, HIMA ya. Itu udah mulai kendor tuh di semester 5, dan akhirnya terus gue nyoba
semester 5 ini udah mulai gabut nih kan. Aduh, mau ngapain nih gue? Kayaknya gue harus udah mulai cari duit nih, gitu kan. Belajar nyari duit. Nah, di radio ada bukaan. Terus gue akhirnya gabung. Gue mikir lagi, aduh kayaknya gue harus merubah mindset gue buat gabung radio bukan nyari duit deh, gitu. Tapi buat belajar. Akhirnya gue beraniin. Emang gue sebenarnya dari dulu udah seneng ya sama dunia-dunia ngomong kayak gini dari SMA. Gue udah sering-sering MC. Banyak yang nanya, sebenarnya kalau pinter ngomong atau public speaking atau MC gitu tuh bawaan lahir atau kayak mana sih gitu kan. Terus gue jawabnya juga sebenarnya bingung ya, karena gue sendiri ya emang dari lahir kayaknya udah bawel kayak gini ya, udah doyan ngomong. Tapi buat kalian yang tadi gue bilang introvert itu bisa public speaking, bisa banget karena caranya dilatih gitu. Kita balik lagi ya, terus gue join radio, training 3 bulan, terus akhirnya naik siaran siaran tetap gitu. Gue sampai sekarang siaran itu setiap hari Senin sampai Sabtu jam 9 pagi jam 12 siang sampai jam 3 sore. Jadi siarannya itu 3 jam dalam satu hari. Jadi satu penyiar itu cuma boleh siaran 3 jam dalam satu hari. Nanti lainnya penyiar lain. Jadi radio saya itu mengudaranya dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam. Jadi ada terus setiap hari, nggak pernah libur, lebaran juga tetap siaran. Itu makanya alasan kenapa kalian harus dengerin radio nih. Mau gue sadarin dulu nih. Banyak yang udah nggak dengerin radio ya. Banyak yang lebih milih Spotify. Benar nggak? Spotify. Atau kadang dengerin podcast. Radio itu banyak yang waktu itu bilang ya, radio itu akan mati. Tapi pada kenyataannya sampai sekarang radio tetap hidup dan radio akan tetap hidup dan radio nggak akan mati. Kenapa? Karena radio itu memiliki sense of belonging, rasa memiliki. Ketika lo dengerin musik aja, lo musikan nih sambil belajar atau sambil apa, ya udah ngalir musik biasa aja orang nyanyi. Tapi ketika lo dengerin radio, lo dapat musik, lo disapa sama penyiarnya. Disapa sama penyiar itu adalah sesuatu yang seneng banget gitu kalau setiap orang misalnya lagi belajar gitu disemangatin. Ya semangat buat Rizal nih yang lagi ada di rumah, yang lagi gabut, semangat belajarnya, semoga kuisnya nanti lancar. Disemangatin kayak gitu pasti langsung ada rasa, wah gila gue disebutin nih sama radio itu. Siapa aja yang ngedenger ya, siapa aja yang udah tahu kalau namanya Rizal bakalan kuis, disemangatin di radio. Itu hal yang cuma dimiliki sama radio gitu. Nah kalau tadi ada yang lebih suka podcast, radio sekarang juga dia beralih juga, dia juga bikin podcast. Jadi radio itu makin kesini juga makin dia mengembangkan gimana dia tetap relate sampai sekarang dia tetap mencari untuk didengarkan sama orang-orang gitu. Itu tips, itu sharing aja ya tentang dunia radio. Nanti gua kasih ini deh contoh teks buat siaran radio juga. Oke. Cukup ya siapa? Reza, Arif. Cukup ya Arif? Iya Kak, cukup Kak. Terima kasih Kak. Sama-sama Arif. Arif kalau mau jadi penyiar radio boleh nanti. Kemarin radio saya juga baru ada bukaan ya, baru ada oprek. Dia udah kelar, nanti kita ada lagi. Ini nanti bukaan lagi ya. Oke, kemarin ada yang join deh tempat kalian, Indira. Ya nggak sih? Kenapa senyum-senyum Indira? Ya nggak apa-apa. Kegagalan itu adalah awal dari kesedihan. Enggak, canda. Kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Kalau Indira sekarang gagal, nanti gagal lagi. Enggak, nanti pasti berhasil. Entah di radio mana, nggak harus radio saya. Di radio, bikin sendiri radio, luar biasa kan? Amin, ya Allah, luar biasa ya. Kita lanjut, Eva Elista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, perkenalkan nama saya Eva. Ya, dari Majelis Taklim mana Eva? Izin bertanya Kak, biar kita pede ngomong. Gimana Kak? Biar nggak belepotan. Terima kasih. Biar pede, biar pede saat ngomong. Kalau menurut gue ya, mana nih Eva? Eva, coba Eva. Halo, wah Eva lemarinya bagus juga. Beli di mana Eva? Beli di pasar. Hilang. Di kosan, Eva lagi di kosan apa di rumah? Lagi di rumah Kak. Di rumah. Eva keluhan sakitnya apa? Enggak ya, berobat kita. Oke. Eva biar pede. Coba sih Eva ngomong dikit ini, ngenalin biar gue bisa tahu nih. Eva nanya ngurangin nggak pede. Tapi ternyata nanti ketika Eva kenalan pede, berarti Eva ini titipan nih tanyaannya. Coba Eva kenalin diri. Nama, usia, makanan kesukaan, minuman kesukaan, zodiak, nomor sepatu.
gitu-gitu ya. Enggak, pendek aja. Yuk Eva. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Eva Elista. Saya berasal dari Oku Timur, Sumatera Selatan, dan hobi saya adalah tidur. Wah, ini generasi muda masa depan memegang tonggak perjuangan, mantap. Jangan di mute dulu dong, Fa. Mau tanya jawab dulu nih sama Eva. Eva dari Sumsel. Iya Kak, Jauh ya. Kamu angkatan berapa? angkatan 2020. 2020. Berarti semester berapa? Masih semester 2. Wah, udah pernah ke Unila belum? Udah cuman jalan-jalan. Oh, udah pernah. Oke, biar nggak pede, ini udah pede banget Eva. Mungkin karena di Zoom kali ya. Ini sih salah satu bentuk komunikasi keuntungan di tengah pandemi kalau kata gua ya. Semua orang bisa lebih mengenal karena di dunia maya emang semua orang jadi lebih kayak kenal ya. Mungkin di sini ada yang belum pernah ketemu atau waktu baru jadi maba dicariin sama cutting terus di grup so asik banget ya nggak sih. Kalau di HP ini bisa jadi orang lain tapi ketika ketemu diem. Ketemu mau nyapa diem, takut, malu. Nah, cara biar pede itu kalau misalnya lagi ngomong di depan umum ya, kita bicara tentang public speaking atau ngomong di depan umum itu biar pede, anggap aja orang lain itu nggak tahu apa-apa. Ini kalau kata gue ya, kayak ketika kita lagi ngasih materi, kita lagi presentasi, anggap aja lu nih orang paling pinter. Gue ini paling pinter nih ngomong di depan lo semua, gue paling pinter. Dan lo semua di depan ini nggak ada yang tahu apa-apa. Jadi itulah mindset yang harus ditanam di dalam diri kamu biar lo percaya diri gitu. Tapi jangan sampai over ya. Maksudnya ini menganggap orang lain nggak bisa itu ketika dalam lo lagi nyampain sesuatu aja, jangan kelabasan sampai dalam dunia nyatanya ya. Jadi anggap orang lain tuh nggak bisa, lo yang paling menguasai panggung itu. Terus ketika ngomong dengan orang, itu lihat itu jidatnya, keningnya. Kenapa? Kalau misalnya kamu takut buat natap matanya langsung, biasanya kalau natap mata langsung buyar ya, langsung hilang semuanya udah disiapin, tatap keningnya. Karena ketika kamu natap kening secara nggak langsung kayak hampir natap mata gitu loh. Jadi kan kening sama kening nggak jauh ya Pak, dekat. Jadi kamu tatap keningnya itu udah kayak menatap mata dia gitu. Itu salah satu cara biar lo kelihatan pede. Wih, gila, anaknya pede banget. Kayak dia tuh selama ngomong natap mata gua gitu. Padahal kita natap jidatnya gitu. Itu cara buat pede. Sama satu lagi biar nggak belepotan. Itu pertama kalau sebelum ngomong A, I, U, E, O, senam mulut itu ya. A, I, U, E, O itu melatih banget artikulasi. Jangan lo masih kaku, diem, tiba-tiba langsung suruh ngomong ke depan, itu pasti akan susah sih. Jadi lo latihan dulu senam bibir, bukan senam 5 jari ya. Senam bibir, terus latihan A, I, U, E, O, artikulasinya biar jelas. Kemudian ya udah, pokoknya kalau udah maju ke depan, presentasi aja nih hal yang paling simpel. Tapi Eva belum pernah ngerasain presentasi di depan kelas selama kuliah ya. Cuman semuanya serba virtual. Pokoknya anggap aja kalau presentasi itu gue yang paling pintar. Gue yang megang ruang kelas itu gitu. Itu kuncinya ya. Tanamin mindset kayak gitu. Terus biar bisa terus terlatih ya latihan terus. Emang bisa kan karena terbiasa. Jadi sering latihan aja kalau emang benar-benar mau menekuni dunia seperti ini gitu. Karena ya ini emang sangat dibutuhkan sih ya. Kalau lo mau ke apa aja dibutuhin banget. Gitu. Cukup ya Eva? Ada yang mau ditanyain nggak? Udah Kak, cukup Kak. Makasih. Sama-sama. Next ya. Selamat pagi Kak. Mohon maaf sebelumnya bertanya di chat karena jaringan susah. Siapa ini? Agung. Mana Agung? Gung? Saya Kak. Sinyalnya jelek. Cewek. Agung Ayu Kak, iya. Oke, Agung Ayu. Agung dari mana? Dari tadi, Lampung Kak? Tengah. Lampung Tengah. Angkatan berapa Iya. Agung? Angkatan 2019 Kak. 2019. Sudah pernah kuliah lah ya. Kuliah langsung maksudnya. Saya, kayak mana ini? Saya Maaf Senji. Kak. Iya, panggilannya Senji. Agung Ayu MD Senji. Panjang ya. Oke. Aku Senji Kak mau nanya, cara pas nge-MC bisa senyumnya natural gimana Kak? Karena pernah saya nge-MC kadang-kadang lupa buat ini buat
lupa buat senyum. Susah ya, Wak. Buat senyum. Terima kasih, Kak. Biasa udah sering MC ya? Jelin, Senji. Senji mah nggak open mic. Senji. Berapa kali pernah, Kak? Maaf, Kak Liv. Sinyalnya jelek banget di sini. Apa? Gimana? Udah pernah MC? Pernah, Kak. SMA ya? Atau kuliah udah pernah belum? Waktu maba di organisasi. Wih, acara apa nih? Acara di Pura, di Labuan Dalam. Oh, berarti udah sering MC nih ya. Berapa kali, Kak? MC formal apa non formal? Kalau yang kemarin non-formal. Sedikit Ya, non-formal gitu. Nah, apalagi non formal nih. Non formal itu kan harus apa ya? Harus menguasai ya. Namanya MC itu adalah orang yang paling penting di sebuah acara. Kalau acaranya mau sukses itu sebenarnya dari MC. Kalau rangkaian acara udah bagus banget, dihadirin gubernur, dihadirin rektor, ada tari, ada apalagi drum band, ada barongsai, ada kuda kepang, ada apa aja. Kalau MC-nya nggak megang, buyar acara itu. Karena MC itu adalah sosok yang memegang kunci gitu. Caranya biar senyum natural gimana ya? Jadi diri kamu aja deh gitu. Tapi emang kadang sih ya, tapi harus profesional sih kalau kata gua. Misalnya lo lagi bete banget nih di hari itu, lagi bete habis putus atau habis apa, lo udah mau MC nih jauh-jauh hari, tiba-tiba cowok lo minta putus atau cewek lo minta putus gitu. Aduh, udah semua kebun binatang keluar, tapi lo harus MC. Itu namanya profesionalisme. Jadi profesionalisme itu sebenarnya dibutuhin di semua bidang ya, nggak cuma dalam hal MC, dalam semuanya profesionalisme itu dibutuhin. Nah, dari profesionalisme ini ya lo juga harus bisa menimbulkan mimik wajah atau gestur. Nah, itu adalah bentuk komunikasi nonverbal. Jadi MC itu harus bisa menguasai komunikasi verbal sama nonverbal. Komunikasi verbal itu adalah komunikasi menggunakan kata-kata. Nah, pakai omongan, kalimat, kata-kata gitu. Tapi kalau nonverbal itu kayak raut wajah kita, kemudian gerakan tubuh kita, mimik wajah, postur tubuh, tangan ini harus kayak mana, itu adalah komunikasi nonverbal. Nah, caranya biar senyum natural ya jadi diri sendiri aja ya. Emang biasanya kalau MC nggak natural atau kayak mana nih? Itu karena apa? Nggak naturalnya karena apa emang biasanya si Senji nih? Di depan ada mantan ya, terus senyumnya jadi nggak lepas. Ya nggak Senji? Kemarin itu waktu MC itu di latihannya udah senyum terus gitu, Kak. Udah kelatih senyum, tapi pas hari H kok jadi lupa-lupa buat senyum kayak gitu. Berarti Senji ini kesehariannya introvert kamu ya? Jangan-jangan. Agak. Enggak juga. Sebenarnya kalau nge-MC non formal itu lebih enjoy banget loh. Karena ya itu jadi diri kamu gitu. Apalagi kalau anaknya udah asik setiap hari, udah sering masih ngobrol sana sini, buat jadi MC non formal itu justru malah harusnya lebih lepas. Apalagi non formal ya, kita harus wah gitu kan, harus banyak omong kalau non formal. Apalagi kalau audiensnya kayak yang sebaya sama kita. Tapi beda lagi kalau formal. Kalau formal itu kita lebih harus lebih kaku. Tapi ya tetap harus senyum. Dan senyum-senyum di saat formal itu mungkin lebih ditekankan ketika kita nyebut nama orang. Kayak misalnya yang saya hormati Profesor Karomani selaku Rektor Universitas Lampung, senyum sambil lihat wajah rektornya. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dilihatin baru senyum dikit. Habis itu nggak senyum lagi nggak masalah, tapi ya jangan terus cemberut banget ya. Jadi selama kamu dari mulai MC sampai kelar, usahakan apa ya, senyumnya jangan berlebihan dan jangan kelihatan cemberut aja gitu. Untuk dilatih senyumnya, mungkin kamu harus banyak-banyak senyum, Senji. Jangan, lebih profesionalisme aja sih kalau kata gue ya. Entah hati kamu ini suasananya lagi kacau atau lagi apa, tetap profesional. Atau kamu lagi happy banget, jangan terlalu ke bawah happy banget juga. Nanti kelihatannya nggak natural gitu. Lebih senyum natural, lebih banyak latihan aja ya. Kamu juga harus lebih banyak untuk tersenyum kayaknya, Senji. Yang penting kalau MC itu jadi diri kamu sendiri. Jangan berlaga mau jadi orang lain.
Jangan berlagak bikin jadi ini jadi itu. Pokoknya tetap jadi diri kamu, nanti kamu akan memunculkan senyumnya natural kalau kata gua. Gitu. Senji, terima kasih. Cukup? Atau ada yang mau ditanyakan, Senji? Senji hilang. Ya, sudah ya. Lanjut ya. Ada lagi yang mau nanya? Oh, ini masih ada satu lagi, Resti Apriliani. Mana nih Resti? Resti pergi ya? Hadir, Kak. Mana sih? Resti, mana? Oh ini. Coba on cam, nggak bisa ya? Resti. Iya, Kak, hadir. Iya, kamu nggak bisa on kamera. Resti, kamu jangan pergi. Enggak. Lagi Kenapa? enggak bisa on cam. Kenapa? Karena di rumah ramai banget. Padahal aku pengen Soalnya tahu di depan suasana ada rumah. yang nikah. Oh, Resti lagi jadi pagar ayu. Enggak. Resti lagi ngapain? Iya, Kak, kenapa? Enggak apa-apa. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Resti. Masih hajatan, masih sempat-sempatnya join Zoom. Luar biasa. Ini voucher GoPay-nya 50.000 sih ini. Resti dari mana, Resti? Dari Bandar Lampung, Kak. Oh, di Bandar Lampung. Kan PPKM level 4. Kok masih hajatan, Resti? Saya anggota loh, dan saya Iya. amankan. Resti angkatan berapa? Saya angkatan 21, Kak. Baru. 21? Kamu jalur apa? Iya, angkatan baru kemarin SBM. Oh, SD. Jalur SBMPTN. Dari SMA atau SMK mana? Iya. SMA? SMK Negeri 1 Bandar Lampung. Oh, SMK 1. Oke. Jurusan apa, Rest, dulu waktu SMK? Iya. Jurusan apa, Rest? Jurusan Administrasi Perkantoran. Oke. Perkantoran, Kak. Oh iya. Siap. Masuk PPKN disuruh siapa, Resti? Atau minat? Minat saya sih, karena memang saya suka yang kayak berhubungan politik, kayak debat, konspirasi. Konspirasi Cuma banget. gitu deh. Wis, siap. Kamu bumi bulat atau bumi datar? Resti? Kamu tim bumi bulat atau bumi datar? Nah, bumi bulat. Bumi kedaton, ada lucu, ada Arif. Voucher GoPay. Voucher GoPay 150.000 ya. Yonanda tolong dicatat, ada Arif, bumi kedaton. Lucu. Oke, Resti ya. Kita baca pertanyaannya. Resti nggak ada organnya tapi ya? Resti? Enggak. Enggak. Kan enggak boleh. Itu aja cuma di rumah doang. Oh, di rumah. Ada Satpol Bayu Akbar Satpol. Saya bininya polisi, Eva. Oke, kita bacakan pertanyaan Resti. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Resti Apriliani dan saya bertanya, bagaimana memanfaatkan public speaking itu sendiri sebagai bakat yang bisa bermanfaat dan bagaimana cara agar apa yang kita sampaikan bisa mudah dipahami oleh audiens. Terima kasih, Kak. Oke, sudah siap Resti untuk menerima jawabannya? Kamu lucu loh, Resti. Iya, Kak. Penasaran saya sama muka kamu sebenarnya. Yaudah, Resti, jawab ya. Memanfaatkan. Iya. Memanfaatkan public speaking. Sebenarnya. Oh, kenapa enggak? Resti lagi sama adik ya? Itu adik saya, Kak. Oh, minta beliin pop es. Enggak. Nawarin makanan. Oh. Mau enggak katanya.
Oh, mau dong? Kirim ya. Ini deh kita jawab ya. Aduh, jadi kelas bersama Resti. Ongkir ditanggung sendiri ya, Kak. Oh, ya, siap. Nanti dibayar sama Pak Ketum. Ya. Kita jawab ya, Resti. Oke. Ya, Kak. Ya, boleh. Jadi memanfaatkan public speaking itu sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari memang butuh public speaking ya, karena kita adalah makhluk sosial. Jadi semuanya itu butuh public speaking. Kita ngomong juga pakai public speaking. Dalam dunia asli juga public speaking. Jadi memanfaatkan public speaking itu ya, emang sebenarnya kita sudah memanfaatkan public speaking. Tadi Resti ngomong ini juga ada public speaking. Jarang loh kan ada angkatan 2021 belum pernah ketemu, cuma lewat Zoom, sudah berani untuk berbicara, udah berani buat nanya, itu kan udah salah satu public speaking, dan Resti udah memanfaatkan public speaking itu untuk apa? Untuk mengutarakan pendapat Resti, untuk bertanya, untuk mengungkapkan pendapat Resti, untuk memperkenalkan diri Resti, itu udah salah satu cara kamu manfaatkan public speaking. Kemudian, wah, adiknya kenapa lagi Resti? Ya udah nggak apa-apa ya. Adiknya dikondisikan, kondisikan. Ibu saya, Kak. Ibu. Habis ini bapak juga kayaknya, bapak. Ibu saya itu. Iya, kenalin. Iya, ibunya. Iya. Dapat salam, Bu. Tuh, dari Rizal Nur Hidayat, Bu, gitu. Iya. Iya. Iya, Bu. Aduh, oke. Lanjut. Terus kalau kamu merasa kamu memiliki kemampuan. Kak. Iya. Kita lanjut ya. Lanjut ya, Lesti. Lanjut ya. Oke. Misalkan kamu merasa punya kemampuan di public speaking seperti MC atau bidang apapun itu, jangan malu untuk menyalurkan. Menyalurkan apa? Cari wadah. Itulah salah satu gunanya relasi. Jadi gue saranin kepada kalian semua, cari relasi sebanyak mungkin, berteman sama siapa aja, buat jadi penyiar radio, buat jadi MC, buat jadi presenter TV, mungkin itu nggak hanya dari jurusan komunikasi. Mungkin banyak orang yang bilang, apalagi jurusan kalian PPKN, ketika kalian bekerja di ini, nggak jalur gitu. Nggak, dunia kerja itu nggak mementingkan jurusan gitu loh. Banyak penyiar radio yang ada di Radio Saya yang jadi presenter TV nggak dari jurusan komunikasi, yang istilahnya bisa dikatakan nggak sejalur. Banyak yang kayak gitu, karena nyatanya yang kita butuhkan itu skill, bukan teori. Ketika kita kuliah S1 apalagi, itu kan kebanyakan cuma teori ya. Dan ketika kalian merasa, apalagi ini buat kalian para barisan yang merasa salah jurusan, ya udah kalian kembangin aja bakat yang ada di dalam diri kalian. Karena ketika nanti kalian kerja, yang berbicara itu udah skill, bukan teori-teori yang kalian dapat waktu kuliah lagi. IPK emang nanti kalian dapat IPK, tapi kemampuan itu belum tentu loh jurusan komunikasi punya kemampuan public speaking yang baik, belum tentu. Karena public speaking itu bisa karena dilatih gitu loh, gimana kemampuan diri kalian untuk memanfaatkan kemampuan public speaking. Kalau kalian emang ada minat, ini kan minat dan bakat ya, ini bidangnya minat dan bakat dan kelas public speaking. Kalau emang kalian ada ketertarikan terhadap bidang broadcasting, jurnalistik, yang nggak ada salahnya kalian untuk terjun ke dunia itu. Karena ya kayak tadi udah gue bilang ya, di dunia pekerjaan itu nggak menentu tentang jurusan kalian. Nggak harus kalian dari jurusan PPKN, kalian jalur ke pekerjaan yang bidang PPKN. Kayak misalnya jadi guru atau jadi, apalagi sih kalau PPKN itu, jadi politikus gitu kan. Nggak harus kayak gitu. Karena ya bakat kalian, yang tahu bakat kalian adalah diri kalian sendiri. Aslah bakat kalian mulai dari sekarang, cari minat kalian. Gua saranin sih atau gua berharap kalian di semester sekarang ini ya, angkatan 18, 19, 20, 21 bahkan udah tahu bakat kalian tuh apa. Kalian udah mulai harus mengenali bakat diri kalian. Dan bakat itu jangan dipaksakan gitu. Kalau kalian udah tahu bakat kalian ini, kalian harus bisa mulai memprospek. Karena tujuan kita kuliah, ujung-ujungnya nantinya kan akan cari duit nih, akan kerja. Kalian mau kerja apa gitu. Jadi usahakan mulai dari sekarang nih ya, kuliah sambil organisasi itu bagus banget, harus. Jadi kalian ini harus banget nih join HIMA ya atau HMJ di jurusan kalian, himpunan mahasiswa jurusan, karena itu berguna banget. Apalagi ya public speaking juga digunakan banget dalam dunia
perhimpunan kayak gini. Jadi buat kalian yang udah gabung di HNJ, udah bagus banget, kalian udah top banget, dilanjutkan aja, dilatih terus. Karena di sini kan kalian bertemu sama banyak orang, otomatis setiap harinya kalian pasti akan menggunakan teknik public speaking yang kalian punya. Kalian akan terus berlatih gitu. Terus selanjutnya harus apa sih? Lo kembangin lagi bakat lo cari sendiri bakat-bakat di dalam diri lo. Kalau emang lo punya ketertarikan di public speaking, lo cari wadah yang mengembangkan public speaking. Apa? MC. Kalau ada acara apa-apa, misalkan butuh MC, nggak ada salahnya buat diri lo itu menawarkan diri. Gue dulu juga masih awal-awal kayak gitu. Gimana gue bisa jadi MC di wisuda, gue bisa jadi MC di S Natalis Unila, yang istilahnya gue ini mahasiswa dari jurusan komunikasi, bisa jadi MC di acara di S Natalis Unila. Seunila mahasiswa ada berapa, kenapa gue yang kepilih? Karena kita yang punya relasi. Nah, makanya relasi itu pintar banget ketika ada kesempatan, kalau kata gue ya, kesempatan dalam hal apapun sih, nggak cuma public speaking, atau mungkin kita bicara tentang public speaking, ada kesempatan buat jadi MC. Ketum kalian misalnya nge-share ke grup, ada acara ini nih, siapa menjadi MC atau jadi moderator? Angkat tangan, tawarin diri kalian. Berawal dari situ, ketika kalian emang dilihat bagus MC-nya, pasti kalian akan lanjut meningkat ke yang lebih tinggi gitu. Gue dulu zaman MC juga gue berawal dari situ. Gue zaman maba itu gue ditawarin MC jadi MC PKKMB, FISIP tuh. Gue ambil, belajar aja dulu nggak apa-apa, ditawarin itu, lama-lama naik MC di Natalis, MC wisuda gitu. Yang penting sebenarnya nih ya, banyak orang yang lebih dari gua, banyak orang yang punya kemampuan di atas kita, tapi dia nggak punya wadah gitu. MC yang lebih banyak, lebih bagus juga banyak banget di Unila, banyak banget yang udah lebih senior, banyak banget. Tapi dia nggak punya wadah, nggak punya kesempatan buat jadi MC di S Natalis, nggak bisa punya wadah jadi MC di acara wisuda. Karena apa? Karena dia nggak punya kesempatan itu, walaupun dia kemampuannya lebih. Makanya itu, kalau kalian ada kesempatan, jangan pernah disia-siakan kesempatan itu. Banyak karena kesempatan katanya nggak datang 2 kali kan. Makanya kalau ada kesempatan apapun, di bidang apapun deh, nggak cuma public speaking, langsung ambil. Nggak usah kelamaan mikir, langsung ambil gitu. Walaupun tujuan awal kalian adalah kuliah, ingat tetap kuliah tetap jalan, tapi minat apa kalian tetap harus dilakukan gitu ya. Pokoknya kalau ada kesempatan apapun untuk memanfaatkan bakat, terutama di bidang public speaking, ambil aja. Karena sekarang kita lagi ngomong tentang public speaking tuh. Jadi minat apapun, kalau emang ada kesempatan, ambil aja. Nggak usah kelamaan mikir. Selama kesempatan itu baik dan nggak merugikan diri kalian, pokoknya ambil. Gitu ya. Ada lagi nggak? Ade ketagihan nih. Assalamualaikum, misi bang, nanya dong bang. Iya tadi si ini udah selesai ya, Resti. Gimana Res? Resti, makanya lagi cuci piring. Oh ya, gimana? Udah cukup. Cukup. Iya, Kak. Kak. Ya, udah makan? Enggak, saya enggak makan. Enggak makan. Ya udah makan dulu, udah jam makan siang nih. Resti? Belum jam 12. Oh, jam 12 makanya. Ya, kenapa? Jangan lupa pakai masker, Resti ya. Resti lagi di tempat umum, jangan lupa pakai masker. Saya di rumah, Kak. Oh, di rumah. Iya. Siap, maaf. Iya. Gimana cukup? Cukup, Resti. Cukup, Kak. Oke, terima kasih Resti. Nanti voucher GP-nya dikirim ya sama Laili. Oke, kita lanjut. Assalamualaikum. Dari Kembali kasih, Kak. Senang banget deh dikembaliin kasih ya. Assalamualaikum misi bang, nanya dong punya kebiasaan jelek atau mungkin kebiasaan yang nggak bisa dihilangin nggak bang tiap ngomong di depan? Gimana tuh bang cara ngurangin porsi dari kebiasaan itu? Kebiasaan jelek gue apa ya? Duh, gue jadi ngumbar aib nih berarti ya. Kebiasaan jeleknya mungkin masih banyak ya. Masih banyak ngomong terus. Apalagi ya? Bener-bener rambut kali ya. Suka kayak gini. Terus udah. Kenapa sih Ade Arif Abdillah ini mencari-cari kejelekanku? Kalau kebiasaan jelek banyak orang mungkin aja ya. Kebiasaan jelek banyak orang kalau ngomong masih sering
terus belum terstruktur, terus matanya masih sering kemana-mana gitu. Tak usahakan kalau ketika ngomong matanya fokus ke depan, terus jangan banyak nih kan, tuh jelekan banget nih, baru di ini kan udah menunjukkan sendiri. Terus untuk menguranginya dikontrol sih, misalnya ditahan, kayak udah gatal banget nih gue mau benerin rambut, tahan sebisa mungkin, karena yang bisa nahan cuma diri lu sendiri. Kayak terus itu dikuranginya dengan cara banyak berlatih gitu, kurangin ngomong kata-kata yang nggak penting, gitu. Itu cara menguranginya ya. Terus cukup nggak nih Ade? Cukup sih Bang, itu aja kali Bang. Oke, siap Bang. Anggota ya? Enggak Bang, enggak anggota-anggota amat kok. Enggak anggota-anggota amat, berarti anggota dikit. Itu dia. Sering MC nggak Ade? Enggak pernah Bang, mana ada, nggak berani aku. Aduh, kenapa nggak berani kamu? Cemano? Biasalah Bang, anak muda. Ada apa gerangan kawan? Ceritalah. Banyak kalau mau dicerita mah. Waduh. Cerita hidup. Oh, nanti kita PC aja ya. Angkatan berapa Ade? Kalau gue sih angkatan 18 Bang. 18. Dari mana? Dari mana? Kalau gue dari Pesawaran, Gedung Tataan. Deket lah ya sama Pringsewu ya. Oh, deket. Sekali ngebis aja lah Bang. Oke, makasih ya. Kita lanjut. Bang, sama-sama. Resti, saya dari SMP udah sering jadi MC Kak, tapi kadang di beberapa waktu pas lagi MC kayak nada bicara tuh nggak selaras, mungkin faktor grogi. Tapi pas udah selesai tuh, lega banget. Makanya saya suka gimana gitu. Nggak apa-apa. SMP udah nge-MC, keren nih Resti. Kamu keren banget. Tapi nada bicara nggak selaras, nggak apa-apa. MC SMP mah bisa diperkirakan ya. Mana? Gue juga MC SMP juga udah pernah sih, gue juga udah sering. Berarti Resti ini bisa nih nanti ya, ketum catat nih, bisa jadi MC Dies Natalis FKIP nih. Kenapa, boleh. Kak? Enggak apa-apa Resti bagus, MC-nya bagus. Nanti Resti kalau ada MC di jurusan ngajuin diri ya. Ya deh. Iya. Ya. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Yuk, silakan. Yang mau nanya lagi nggak nih? Bayu, kenapa Bayu ngantuk ya? Begadang lo ya, Yu? Begadang Kak, habis pusreng. Bus. Begadang terus. Ini kalau lo sakit, siapa yang nyakitin? Rizal Nur Hidayat. Yuk, ada yang mau nanya? Ada yang 2021 lagi nggak di sini? Dwi Rizky Sabila ini 2021 ya? Ya, Kak. 2020. Iya Bang, itu 2021 Bang, mukanya masih kinyis-kinyis. Ya, siapa yang mau nanya? Ya, siapa yang mau nanya lagi nih? Ayo. Masih ada nih vouchernya. PH lagi diskon nih, lumayan lo beli pakai vouchernya. Bang, tipis saja kali ya Bang, ya nanya ya Bang ya. Boleh, siapa nih? Ada lagi Bang, gua Bang. Apa deh? Bang, lo udah seminar proposal hasil kan Bang ya? Tutor dong Bang. Udah konkret. Nah, tutor dong Bang buat seminar ini, gimana ngadepinnya kita mah? Oh. Oke, gue jawab nih. Gue jawab ya. Oh, sip, mantap. Gue mau sombong dulu nih. Alhamdulillah, kan gue angkatan 17 nih ya. Gue ini seminar proposal, seminar hasil, kompre itu pertama di angkatan 2017. Wih, mantep kan? Jadi alhamdulillah
Gue pertama, kenapa gue bangga? Karena jurusan gue itu terkenal dengan susah untuk kayak gini. Kalau PPKN susah nggak sih? 17 udah ada yang kompre belum PPKN? Udah Kak, lumayan banyak. Banyak. Itu banyak. Berarti nggak susah-susah amat ya? Susah aja Kak. Susah aja. Kalau 2018 berarti juga emang udah harus mikirin skripsi sih ya. Berarti tipsnya, gue juga kan gue pertama nih ya, sempro gue pertama di angkatan 17, Semhas, kompre, sampai sekarang juga belum ada nih teman-teman gue di angkatan 17 yang kompre. Alhamdulillah gue yang pertama, berarti gue sekarang 4 tahun pas lah ya, di Agustus itu gue 4 tahun pas, gue kemarin kompre bulan Juli. Tips untuk kamu mengerjakan skripsi mungkin ya lebih secara umum aja, tinggal dari diri lo sendiri sih kalau kata gue. Ada lo boleh sambil kuliah, sambil organisasi, sambil kerja. Gue juga gitu, gue kuliah sambil jadi penyiar radio, sambil presenter TV, sambil jadi admin juga di Lampung Pos, dan itu semua butuh pembagian waktu yang sangat sulit. Gue udah kewalahan banget gue sih, tapi satu hal yang mungkin harus gue syukurin, pembimbing gue. Jadi lo udah mulai pada ngajuin judul belum sih? Udah ya? 18? Belum? Belum Kak. Oh belum. Jadi gue didukungnya juga, pembimbing gue itu orangnya mau mencari gitu. Jadi gue sampai dicari sama pembimbing, kamu ngilang kemana gitu. Dan akhirnya ada, kalau kata gue sih ya, emang harus ada sesuatu yang memantik sih biar orang itu mau berusaha gitu. Jadi yang membuat gue dipantik banget ya sama dosen itu kan, gue waktu itu ngilang terus kemudian dicari sama dosen, akhirnya gue balik lagi. Dan satu hal ya, ketika lo skripsian yang harus ditekanin adalah tujuan lo kuliah itu adalah untuk meraih gelar gitu. Tujuan lo sekarang itu kuliah. Di samping kuliah lo sambil nyari sesuatu yang lain untuk bekal lo nanti ketika lulus, boleh banget dan itu memang harus. Tapi ingat, tujuan awal lo itu adalah kuliah. Ditambah, gue adalah tim kuliah gratis nih. Gue kuliah pakai beasiswa kan. Jadi buat lo juga nih yang sekarang lagi kuliah pakai beasiswa, yang cuma dibayarin sampai semester 8, lo udah harus mikir. Sekarang lo berarti semester 6 ya padaan ya, 2018. Iya nggak sih? Iya kan? Jadi harus mulai mikir juga, yang kuliah pakai beasiswa cuma sampai 4 tahun, gue pakai itu. Gue cuma dibiayain sampai 4 tahun, gue harus mikir nih, iya sih gue udah kerja, tapi ketika gue udah kerja, gue nggak lulus-lulus, duit kerja gue buat apa? Buat bayar kuliah, nggak mau dong gue duit kerja gue capek-capek masih buat bayarin Unila. Nah, dari situ juga sih gue terus termotivasi gimana caranya gue 4 tahun harus lulus. Dan dari angkatan 2015 ya, di jurusan komunikasi itu nggak ada yang lulus tepat 4 tahun. Rata-rata dia lebih dari 4 tahun. Dari angkatan 2015, 16, udah nggak ada lagi yang lulus di bawah 4 tahun gitu. Nah, dari situ gue juga ada takut dong. Anjir, kayak mana nih caranya? Biar gue harus kurang dari 4 tahun, gue nggak mau bayar. Nah, sebenarnya motivasi terbesar itu dari dalam diri lo aja sih, kalau kata gue ya. Kalau misalkan lo butuh motivasi dari orang lain, ya nggak apa-apa. Orang lain tetap ngasih motivasi, tapi semuanya balik lagi ke diri lo. Percuma orang lain ngomong-ngomong panjang lebar, kalau dari dalam diri lo nggak mau gerak mah sama aja gitu. Jadi yang harus ditekanin, lo lihat dulu nih, lo kuliah ini pakai duit siapa? Kalau lo pakai duit pemerintah yang cuma nyampe 4 tahun, lo harus sadar diri banget. Lo harus lulus sebelum semester 8, atau semester 8 itu paling akhir. Lo harus dibayarin kuliah sama pemerintah cuma sampai semester 8, ya lo harus benar-benar kuat dari dalam diri lo. Terus, yang kedua, kalau misalkan lo kuliah dibayarin orang tua, yang orang tua lo kaya raya, kalau menurut gue sih nggak masalah ya. Ya udah manfaatin aja harta orang tua lo kalau emang lo berasal dari orang yang kaya raya banget. Atau lo dibayarin sama orang tua, tapi orang tua cuma ngasih jatah sampai semester 8. Pokoknya gue mau ngulehin lo nih, tapi lo cuma sampai semester 8 aja, kata bokap lo atau nyokap lo. Selain itu lo harus cari duit sendiri. Ya lo harus tanggung jawab juga sama apa yang udah lo pegang dari awal gitu. Karena ketika kita mau kuliah dulu, zaman semester 1 atau sebelum kuliah, pasti lo janji dulu kan, dibuat perjanjian dalam diri lo sendiri, gue kuliah harus tepat seberapa ini, tapi kadang kita melanggar janji kita sendiri sih, gue juga sering gitu. Skripsian itu mager banget. Skripsian itu ada hal yang paling, aduh, males banget deh. Gak apa-apa, males gak apa-apa, wajar. Ada satu ketika lo istirahat dulu, gak masalah. Tapi istirahatnya
dalam hal lo udah kelar gitu. Kayak misalnya sekarang lo mau nyusun proposal nih, lo mau nyusun proposal, terus sekarang masih ada mata kuliah nggak sih padahal semester 8? Semester 6 masih ada mata kuliah ya? Masih ada Kak, masih. Masih semester 7 masih? Masih Kak, satu matkul. Masih. Satu doang semester 7. Kalau semester 8 udah nggak ada ya, full ya? Hey, Kartika, semester 8 masih ada mata kuliah nggak? Maaf Kak, tadi ke-mute. Enggak, semester 8 udah tinggal skripsi sama seminar-seminar aja Kak. Nah, tuh berarti lo punya kesempatan buat mulai, kalau sekarang semester 6, kalau kata gue mah nggak usah mikirin judul dulu. Gue juga dulu nggak kepikiran sama sekali, tapi kalau lo adalah orang yang suka banget di planning hidupnya, kan ada ya, orang yang hidupnya itu di planning, direncanain, dibikin apa namanya jurnal, ada juga yang nggak. Nah, gue tipe orang Agak tiba-tiba hilang ya guys. Hilang. Ya, marilah kita bernormalize acara kayak gini yang tiba-tiba hilang gitu. Coba lu bayangin kita lagi di aula Kak nih, tiba-tiba yang lagi ngomong lagi speakernya hilang gitu. Gimana? Kan cuma kayak gini nih ada. Cuma acara online terjadi, tiba-tiba pemateri hilang. Iya, di ghosting. Iya. Sedih kan? Ini beneran hilang ya kakaknya ya? Nggak ada ya? Wih, ini kabar yang lagi hajatan gimana, Rek? Coba disapa lagi. Aduh, padahal udah gue mau nyoba tadi yang MC non formal. So, what should I do? So, what next? Itu kakaknya beneran nggak ada ya? Berarti Uci nggak next lagi ya, Ci? Mantap lah, Ci. Tidak. Sorry. Kenapa lu nanya ada Ci? Oh. Halo. Iya Kak. Sorry ya, laptopnya mati. Sorry, laptopnya mati. Lanjut. Kirain ada apa Kak? Udah gempa. Amit. Kita lanjut ya. Gas Pak. Coba kita lihat dulu yang lain. Kamera semua ya? Mantap. 33 peserta. Oke, kita lanjut ya. Tadi nyampe nyusun seminar proposal. Kalian udah pada mikirin judul belum sih sekarang yang semester ini? Duh, kita jadi ngomong yang semester ini ya. Semester 6, nggak apa-apa ya. Yang semester 6 coba sih angkat raise hand. Bisa nggak sih kalau kita raise hand rame-rame? Gue nggak pernah pakai Zoom di laptop. Coba angkat tangan gini. Ada yang semester berapa deh? Ada Arif. 21 sih Kak sebenarnya Kak. Enggak, lo serius ada angkatan 21? Enggak. 18. 18 ya? Oh. Oke, kita lanjut. Yaudah, pokoknya yang untuk semester 6 yang angkatan 18, nggak mikirin skripsi dulu sekarang nggak apa-apa lah ya. Fokusin aja dulu, kelar-kelarin kalian. Puas-puasin mainnya. Gue juga dulu gitu kan. Ada orang yang dia fokus untuk, ada yang dia direncanain kuliahnya, ada yang nggak direncanain. Gue ini tipe yang nggak direncanain dan gue bukan orang yang terstruktur gitu kan. Ada sih, ada orang yang udah menyiapkan segala macam gitu. Tapi hasilnya bagus atau nggak menyiapkan segala macam, hasilnya juga bagus gitu. Ya kalau sekarang kalian belum terpikir sama skripsi sama sekali nggak apa-apa. Santai aja gitu loh. Apa ya, dalam artian ya udah slow aja dulu.
mikirin kuliah aja dulu, mikirin mata kuliah sekarang dulu. Karena kalau kalian nanti mata kuliahnya ini dapatnya sampai ngulang, ya kalian juga yang repot kan. Kalau bisa jangan sampai ada mata kuliah yang ngulang. Fokus aja sama kuliahnya sekarang ya. Nggak usah skripsi udah nanti dulu lah. Nanti kalian akan nyampe di masanya itu kok. Dulu waktu gue ngeliat cutting juga, gue bisa nggak ya kuliah skripsian kayak gini gitu. Terus kalau misalkan lo mikir-mikir gitu, lo lihat aja cutting di jurusan lo yang orangnya itu nggak bener. Kalau gue kayak gitu ngelihatnya, orang ini nggak bener aja bisa lulus, apalagi gue gitu. Jadi lo cari orang yang lebih rendah dari lo, jangan ngebandingin sama orang yang lebih bagus sih kalau dalam hal skripsian kalau kata gue ya. Misalkan ada nih cutting yang lulus cepet banget tuh, anjir, dia kayak gini. Udah, bisa sih jadiin motivasi juga biar kita termotivasi, tapi lebih ngena kalau lo lihat orang-orang kalau misalnya lo udah bener frustasi, dosen lo amit-amit susahnya, terus skripsi lo juga dibolak-balik nggak jelas sama dosen, lo lihat cutting-cutting lo yang nggak bener. Lihat aja tuh, gila cutting gue yang nggak bener aja bisa lulus, apalagi gue gitu. Yang penting sekarang enjoy aja deh, dibawa santai aja skripsi itu, jangan stres-stres banget, jangan kayak yang di berita-berita ya, skripsian sampai bunuh diri, sampai minum obat, sampai segala macam. Intinya mah ya, kita kuliah itu udah pasti lulus gitu aja udah. Dosen itu juga manusia biasa gitu. Kalau misalkan lo nanti skripsian lagi stres-stresnya, santai aja sih. Kalau misalnya dosen kan ngebantai terus, santai aja. Dosen ini juga orang, dia juga dibayar pakai duit gue gitu. Santai aja. Dosen tuh bakal luluh kok nantinya ketika emang udah saatnya lo di ACC gitu kan istilahnya. Kadang kita nggak di ACC mulu sampai stres. Yaudah sih ikutin aja alur dosen itu. Suatu saat nanti juga pasti akan di ACC, kuncinya sabar aja gitu. Nggak usah membandingkan diri lo sama orang lain yang kayak gue sekarang nih. Gue udah kompres sendiri. Banyak banget nih teman-teman gue yang ngebanding-bandingin sama gue. Aduh, gue kapan gitu. Yang penting kuncinya kalau kata gue ya, setiap orang itu ada masanya, setiap masa itu ada orangnya gitu. Lulus bukan masalah lulus tepat waktu, tapi lulus di waktu yang tepat. Gimana sih lo ketika lulus nanti lo udah ada pegangan. Banyak yang ketika udah lulus, tapi dia belum punya pegangan dalam hal dia nggak punya skill apa-apa, atau bahkan dia belum sambil nyambi kerja, dia cuma modal ijazah sama IPK tinggi. Itu nggak berguna juga kalau kata gua. Jadi buat lo sekarang yang lagi semester 6 nih, masih punyalah kesempatan buat gabung organisasi lain, atau buat nyoba-nyoba cari terjun ke dunia kerja ya, nggak masalah kata gua. Yang penting banyak yang udah lulus cepet banget 3 tahun, ujung-ujungnya nganggur banyak. Atau yang lulus lama langsung kerja ada gitu. Sekarang tinggal ada pilihan ada di tangan lo masing-masing. Kalau lo mau lulus cepat tanpa pengalaman organisasi, tanpa pengalaman di bidang apapun itu, ya percuma. Karena di dunia kerja nih, kayak gue ini kan alhamdulillah udah terjun ke dunia kerja ya. IPK itu nggak terlalu diperhatikan, dan dia juga perusahaan juga nggak terlalu memperhatikan jurusan. Yang penting lo punya skill. Kayak lo PPKN, lo mau jadi presenter TV bisa, yang penting lo punya skill. Lo PPKN, lo mau jadi di bidang apa, misalnya penyiar radio atau apa, bisa, yang penting lo punya skill. Karena perusahaan itu yang dilihat itu adalah skill dan juga pengalaman organisasi. Jadi buat kalian yang sekarang masih 2020 ataupun 2021, ikut organisasi yang banyak, apalagi sekarang mumpung online, lo nggak harus kumpul di belakang rektorat, lo nggak harus kumpul di gedung jurusan, nggak harus ngemper buat kumpul hima, beli snack, terus apalagi nih kalau hima itu biasanya beli PDH masih, di PDH dipakai di rumah masing-masing ya. Nggak harus ketemu langsung, join aja. Terus kalau misalkan kalian nih, ada seminar-seminar online, ikutin aja. Karena itu berguna banget buat nanti syarat wisuda nih. Banyak dari teman-teman gua yang sekarang itu kaget, karena ini adalah aturan baru ya, itu ada namanya SPI, Surat Pendamping Ijazah. Itu kita harus melampirkan sertifikat yang kita dapat tuh minimal 5. Itu kalau di jurusan gua ya. Gua nggak tahu kalau jurusan-jurusan lain. Yang jelas ada SKPI, Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Itu kalian butuh sertifikat. Sertifikat apa? Sertifikat apapun. Sertifikat ketika kalian ikut seminar atau kalian ikut lomba, walaupun cuma jadi peserta itu nggak apa-apa. Itu jadi syarat kelulusan. Jadi syarat wisuda itu penting banget. Jadi mulai dari sekarang, mumpung lagi pandemi, lagi online, kalau ada seminar, ada temen yang nge-share link seminar, join. Apalagi dapat sertifikat, sertifikat kan yang bisa lo download, bisa lo edit sendiri. Ikutin aja pokoknya. Terus sertifikat ini juga
Propti, PKKMB kan dapat sertifikat tuh dari UNIF. Nah, itu mulai dicari dari sekarang juga. Yang belum dapat sertifikat waktu PKKMB, minta ke rektorat. Gitu ya. Intinya kalau kuliah, buat nyusun skripsi itu santai aja. Nggak usah dibawa stres. Kalau lo udah merasa hidup lo paling buruk ya, pokoknya kalau kata gue ya, jangan pernah merasa jadi orang paling beruntung, jangan pernah merasa jadi orang yang paling sial. Ketika lo udah merasa, anjir, gua tugas nih contohnya, lo udah susah banget nih gue buat ngerjain tugas ini, anjir, sial banget gue masuk ini. Jangan merasa jadi orang kayak gitu, masih banyak orang yang lebih susah dari lo. Terus gue udah kompre nih, gue kompre pertama sendiri, wih gila gue beruntung banget. Jangan merasa jadi orang yang paling beruntung, masih banyak yang lebih di atas gua, masih banyak orang yang lebih beruntung daripada lo gitu. Penting kuncinya kayak gitu aja. Enjoy aja, kuliah itu enjoy aja, nggak usah diambil pusing. Cuma buat ngeraih gelar SPD, ya nggak sih? Ya udah santai aja, jalanin aja. Cukup Ade, panjang banget gua ngomong ya. Udah mau zuhur aja nih. Lagi nggak mau nanya? 32 peserta bertahan, Bung, luar biasa. Yuk, mau nanya lagi nggak? Ayo teman-teman, ada yang mau nanya lagi nggak? Terakhir kali ini atau mau masih banyak? Masalah. Ketum mana nih ketum? Keluar ya ketum ya? Wah, ada aman. Fajri Alzik, Gebi Faulintia, Gebi sehat Gebi? Iya, Bima Sakti sehat? Alhamdulillah sehat, Bang. Dosen ini juga manggil satu-satu. Bima angkatan berapa, Bim? Angkatan 2019, Bang. 19. Dari mana? Dari Metro, asal daerah. Oke. Realiza angkatan berapa? Realiza Ayuning Tias. Iya. Yuk langsung. Angkatan berapa, Zah? Angkatan 20, Kak. 20. Rumahnya di mana? Rumahnya di Gedong Tata. Oh, nanti kalau aku pulang, aku mampir ke rumah boleh ya? Nggak boleh kalau nggak bawa makanan. Aku rencananya malah langsung bawa ibu sama bapak aku. Masih kecil, Kak. Masih kecil. Nggak apa-apa, aku suka yang lebih kecil. Astagfirullah. Kayaknya patut dilaporin ke polsek nggak sih? Aduh, saya satpol loh. Anda Realiza. Coba lagi nih ya. Halo BNI. Bang bukan nih. Yuk, Bayu. Lo angkatan berapa sih, yuk? Angkatan 19, Kak. 19. Kezia. Angkatan berapa, Kezia? Langsung nyalain. Angkatan 20, Kak. 20. Jurusan apa? Ayo, lo bingung. Oh, PPKN. Kirain bingung. Lagi ya, cari mangsa nih. Muhammad Daman Huri. Nggak ada nih. Wah, tidur nih. Rizal, udah bikin TikTok belum hari ini? Zal, ajarin sih cara bikin poni kayak punya lo. Nggak pernah main TikTok, Kak. Lo rumahnya di mana, Zal? Di Pringsewu, Kak. Nah, jangan-jangan saudaraan kita, Zal. Pringsewunya mana, Zal? Di Kecamatan Pagelaran. Oh, Pagelaran. Tetangganya Pak Sulaiman, bukan? Nggak kenal. Sama Ibu Surti. Nggak kenal Nggak, ya? juga, Kak. Oh, nggak kenal. Ya udah, mungkin dekat rumah Pak Woko kali ya. Zal, ajarin bikin poni sih, Zal. Lo bikin poni dari jam berapa? Pakai catokan ya? Enggak kayak gini, Kak. Pakai pomade. Pomade-nya mereknya apa, Zal? Nggak pakai pomade. Nggak pakai pomade. Masya Allah. Alisnya menantang Ka'bah gitu, Zal. Canda ya, Zal. Duh, gue dicegat nanti pulang ke Pringsewunya. Rahma Sasti,
Angkatan berapa Rahma Sasti? 2019, Kak. 19. Dari mana? Dari Oku Timur, Sumatera Selatan. Oh, yang tadi nanya ya? Enggak. Oh, enggak. Beda. Katanya Sasti mau nanya. Mau nanya apa Sasti? Boleh? Enggak ada, Pak. Enggak ada, Pak. Enggak ada, Kak. Cukup. Bingung. Kalau balik ke Pringsewu lewat mana? Naik pesawat sih. Lo mau jemput atau kayak mana yuk? Ya saya naik Damri. Nggak naik Damri sama Puspa lah. Nggak nebeng. Gue nebeng lo ya Zal. Di rumah kan Zal? Mimpi apa Ya, gue Kak. semua kata Rizal kan? Lo dari SMA mana Zal? Dari SMA PGRI Pagelaran. Oh iya. Nggak terkenal gitu Kak SMA. Iya emang nggak terkenal. Tuh. Kadek Milasari mana nih? Dek, wah tidur nih. Iya, Kak. Voice. Sehat? Sehat, Kak. Dari mana Kadek? Dari Lampung Tengah, Kak. Wih, jauh. Angkatan berapa Dek? 2020. 2020. Coba dong nyalain kameranya. Belum mandi ya? Tunggu ini. Woi. Nah, itu kan cakep. Habis ngapain, Dek? Habis ngepel. Habis dari pasar, Kak. Oh, beli apa? Beli ikan. Beli ikan. Masak ikan ya? Anis Fitriani. Mana nih Anis Fitriani? Tidur. Afsarianti Nur Hikmah. Tidur. Dwi Rizky Sabila? Tidur. Coba nyalain kamera. Ini panggilannya Dwi, Rizky, apa Sabila? Temboknya bagus deh. Wallpapernya bagus. Beli di mana? Beli di Google. Oh, di Google. Dari mana, Bill? Dari Sukarjo City. Mana itu? Kabupaten mana itu? Waduh, Anda nggak usah pulang ya. Dari kabupaten mana itu, Bill? Kabupaten mana ya? Pringsewu, Jogja. Angkatan berapa kamu, Bill? Angkatan 2018. 2018. Mau nanya apa tadi? Katanya mau nanya. Cukup. Sakit tipes ya, Bill? Lemes banget dah. Enggak. Sehat. Walafiat. Sehat ya? Masih bisa nyium? Alhamdulillah. Oh, kirain nggak bisa nyium karena nggak ada yang dicium. Wanginya Kak Reja kecium kok sampai sini. Alhamdulillah. Luar biasa. Dahsyat. Dah? Ada lagi nggak nih yang mau nanya? Siapa nih? Ira Rahmawati. Kalau Ira, diem aja lah. Iya, Kak. Gimana, Yes. Kak? Coba dong on cam. Belum mandi ya? Udah, Kak. Sebentar. Pakai jilbab dulu. Pakai baju dulu ya, Ira ya? Gak apa-apa, santai aja, Ra. Yonanda ketum ya. Nah, kan pakai jilbab. Coba lihat Ira, ya dibawahin dikit. Ya. Iya, cantik. Dari mana Ira? Apanya, Kak? Asal ya? Enggak, Ibu Ira dari mana? Iranya dong dari mana? Asalnya dari Lampung Utara, Kak. Lampung Utara. Terus ke angkatan berapa? 2020. 2020. Lampung Utaranya kecamatan mana? Bunga Mayang, Kak. Oh, aku waktu itu KKN di sana soalnya.
Iya kan nggak nanya. Oke. Makasih ya. Udah Ira dilanjutin lagi. Lagi ngapain tadi? Lagi ngejahit ya katanya. Iya, Kak. Ya, lanjut. Fatimah nggak turun-turun dari bulan mah. Kapalnya dihancurin Thanos, Kak. Fatimah Masih istri diculik, Kak. Rasulullah bukan nih? Naik buruk Ya bukan Allah, loh, Kak. Fatimah. Jangan manggil Fatimah lah, Kak. Saya geli, Kak, sama nama saya sendiri. Siapa dong? Asi. Panggil sayang, asik. Nanti Rizal marah kalau aku panggil kamu sayang. Rizalnya marah ke kakak. Itu Rizal di Rizalnya atas kamu. Jadi Rizal punya perasaan sama kakak. Aduh. Rizalnya jangan, marah ke Zal. aku. Nanti. Rizalnya marah ke aku, Kak. Aduh. Jangan Zal, jangan ah. Nanti aja PC maksudnya, jangan di Zoom ya. Udah deh, ada lagi nggak yang mau ditanya? Cukup ya? Cukup nih Mbak Fordika, Mbak Laili. Mbak Fordika. Oke, makasih buat Kak Reza atas jawaban-jawabannya yang super banget. Bisa kita pakai buat improve skill public speaking kita buat ke depan ini. Nah, Peres karena nggak? Peres ya? Lu ini biar kelihatan bagus aja kan di depan orang, makanya ngebagus-bagusin gua. Iya sih, Kak. Gila ngajar loh. Pulang lewat mana Laili? Hati ya. Nah, lanjut nih. Ya. Oke, karena sesi Q&A kita udah selesai, kita ada di penghujung acara nih. Maka acara selanjutnya adalah doa penutup. Kepada petugas doa dipersilahkan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menutup kegiatan kita hari ini, di sini saya akan memandu doa bagi yang muslim dan bagi yang non-muslim dimohon untuk menyesuaikan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma firli wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, yang Maha Pengampun, ampunlah dosa-dosa kami, khilaf dan salah yang pernah kami lakukan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami telah menyelesaikan acara latihan rutin kelas minat dan bakat guna menambah wawasan kami, mengasah dan meningkatkan kemampuan kami, serta memotivasi hidup kami agar mau untuk terus belajar dan berproses menjadi yang lebih baik. Bimbinglah setiap langkah kehidupan yang kami tapaki guna mengarungi kehidupan yang sesaat ini. Rabbana dzalamna anfusana wa ilang taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin, Allahumma amin. Nah, tibalah kita di akhir acara. Terima kasih Kak Reza sebagai pemateri yang super keren hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, tetap jaga kesehatan teman-teman, patuhi protokol kesehatan dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya semuanya. Terima kasih banyak Kak Reza. Oke, jaga kesehatan ya. Jangan main-main, jangan lupa pakai masker. Siap Kak. Makasih banyak Kak. Ya, salam ya buat keluarga di rumah. Sampai jumpa. Sampai jumpa Kak Reza. Terima kasih atas 1,5 jamnya yang sangat insightful. Peres banget lu.
Kak Reza mau bikin story IG ya? Dadah Ge. Yuk kita mulai. Hai gitu. Udah belum Kak? Hai. 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 Thank you. Sama-sama Kak Reza, Thank you. kembali kasih. Jangan lupa di tag IG Fordika FKIP Unila, Kak. Siap, pasti. Stay safe ya, Kak. Yoi. Dadah, live duluan ya. Iya. Iya, Kak. Ya, Kak. Dadah. Terima kasih Kak Reza. Hati-hati di jalan, Kak. Alhamdulillahirabbil alamin. Congrats Uci. Weh, shout out Uci. Oh my, Salto dulu, Geci. Salto aja, Ci. oh my God, I did it. Oh my God. Udah kayak Miss Universe ya di I did it. Ara, love you so much. Love you Retno. Love you too, No. No, bisa kan Ara jadi sekretaris bagiannya Kominfo? Bisa, Ra. Bisa, Ra. Pokoknya Ara. kalau mau order sertif, press release, sama background Zoom, PC Ara aja. Iya. Belum. Oke. Oke, Jia. Thank you ya Bayu, Absa. Thank you.